Ramadan, oh Ramadan Kareem, a special time of year. Generous Ramadan to everybody here. From when the sun comes up to when the sun goes down, our family fast and pray, being kind to all around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, taliyal Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan barakah, bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah tinggal beberapa saat lagi bulan Ramadan itu akan menghampiri kita. Dan marilah kita sama-sama menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Mengapa? Sejalan dengan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya tersentuh oleh api neraka. Baru bergembira saja Allah sudah mengharamkan tubuh itu tersentuh oleh api neraka, apalagi dengan mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tersebut. Bahkan hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi ramadana latamanau kulluha sanatan Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada pada bulan suci Ramadan, maka niscaya mereka itu akan menghendaki setahun penuh itu bulan suci Ramadan semuanya. Mengapa? Karena pada bulan suci Ramadan kebaikan dilipat gandakan, doa-doa diijabah, dan permohonan ampun pun Allah kabulkan. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengisi bulan suci Ramadan ini dengan amaliyah dan amal soleh, serta meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan." Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang talil Quran, adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga, bahkan termasuk ahlullah fi dunya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, hormatilah ahlullah fi dunya, hormatilah ahlullah fi dunya. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah bersabda, ahlullah fi dunya humul ladzina yaqra'una al-Qur'an. Ahlullah di alam dunia adalah orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu harus dibaca, karena makna dari Al-Qur'an itu adalah bacaan. Dan Al-Quran Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian itu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang
Al-Quran akan datang dan akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Rumah-rumah pun harus dibacakan Al-Quran. Rumah yang bagus dibacakan Al-Quran, maka rahmat Allah akan turun. Rahmat Allah akan turun dan rumah itu semakin bagus dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, meskipun rumah itu bagus, mewah, harganya miliaran rupiah, tetapi ketika di rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan, gelap gulita, tidak ada nur dari Al-Quran itu. Kata Rasulullah, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jadi golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga itu adalah golongan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Golongan yang kedua adalah wahafizil lisan, orang yang suka menjaga lisan. Lisan ini memang tidak bertulang. Terkadang keluar kata-kata yang menyakitkan, namun terkadang juga keluar kata-kata yang bagus. Untuk itu gunakanlah lisan ini untuk beribadah kepada Allah pada bulan suci Ramadan itu, untuk memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Mengapa? Karena kata Rasulullah, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu adalah tergantung di dalam menjaga lisannya. Untuk itu, keluarkanlah di lisan itu adalah kata-kata yang bagus. Kata-kata yang bagus, doa-doa yang bagus, kata-kata yang menyenangkan dan menenangkan orang lain. Golongan yang ketiga, wa mut'imil ji'an, adalah orang yang suka berbagi, orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Artinya, ini diharuskan bersedekah. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Jadi kepada para agniya, pada semua orang tua yang punya kelebihan rezeki, hendaklah saling berbagi. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 180 Allah mengatakan, wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahullahu min fadlihi fa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaqquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah menyangka orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil itu adalah bagus, tetapi itu adalah buruk bagi kalian. Sayutawaqquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka harta yang dibakhilkan, yang tidak berbagi dengan sesama itu akan dikalungkan pada hari kiamat di lehernya. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu marilah kita sama-sama berbagi pada bulan Ramadan ini. Dan ada keterangan mengatakan, Abdullah sadaqati fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah pada bulan suci Ramadan. Golongan yang keempat yang dirindukan surga itu adalah washaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Tentunya puasa yang bagaimana yang dirindukan oleh surga itu. Tidak semua orang berpuasa mendapatkan atau dirindukan oleh surga. Mengapa? Ada hadis Rasulullah SAW bersabda begini, bunyinya seperti ini. Ruba so'imin layasalahu min syami ilal atswaju. Banyak orang yang berpuasa yang mereka tidak mendapatkan apa-apanya kecuali lapar dan dahaga saja. Jadi, hal-hal yang membatalkan puasanya dilakukan. Hal-hal yang dapat membatalkan nilai pahala puasa tetap aja dilakukan. Jadi sehingga mereka itu puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang benar-benar menahan diri, menahan nafsu, menahan diri dari sesuatu hal yang dapat membatalkan nilai puasa, membatalkan nilai-nilai puasa di hadapan Allah, ditahan sehingga dia tetap. Karena memang arti dari puasa itu adalah al-imsaku, artinya menahan. Jadi menahan berbagai hal yang dapat membatalkan nilai dan pahala puasa. Jadi mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang dirindukan oleh surga. Jadi yang dirindukan surga itu adalah yang pertama yang suka membaca Al-Quran,
Yang kedua adalah yang menjaga lisan. Yang ketiga yang suka berbagi. Dan yang keempat adalah orang yang suka, yang puasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari keempat golongan itu. Itu saja yang dapat Paman sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, oh Ramadan Kareem, a special time of year. Generous Ramadan to everybody here. From when the sun comes up to when the sun goes down, our family fast and pray, being kind to all around.